sudah mengajarkan 3 aspek ya tentang kenaikan Yesus. Yang pertama peristiwanya itu sendiri, sehingga benar-benar ini sungguh-sungguh nyata. Peristiwa ini benar-benar terjadi, ada banyak saksi, bahkan mulai dari kematian, kebangkitan, yang 40 hari menampakkan diri, 500 orang sekaligus ya, menyaksikan peristiwa itu. Bahkan Thomas sendiri sempat mencucukkan tangannya ya, sehingga benar-benar nyata kebangkitan Yesus itu ya. 40 hari Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, ngajar murid-muridnya ya, membuktikan bahwa dia hidup ya, saudaraku, ngajar tentang kerajaan Allah, tentang kuasa Allah, tentang Roh Kudus yang mereka diperintahkan mempersiapkan diri untuk menantikan Roh Kudus, Roh Allah yang akan dicurahkan untuk mengurapi mereka, tinggal dalam mereka. Peristiwa itu nyata. Yang kedua adalah makna dari kenaikan Yesus sendiri ya, kalau saudara masih ingat Kemis ya, baru Kemis kemarin, yaitu membuktikan bahwa Yesus Tuhan. Amin, saudaraku. Kenapa? Karena kalau dia naik ke sorga, bukan masalah naiknya, saudaraku ya. Kita sudah belajar bahwa kenapa Yesus naik ke sorga? Karena dia kembali ya kepada kemuliaannya sebelum turun ke dunia, gitu loh, saudaraku ya. Yaitu kemuliaan sebagai firman Allah, sebagai anak Allah ya, yang bersama-sama dengan Allah di masa kekekalan sebelum dunia ada diciptakan ya, kembali kepada kemuliaannya. Jadi dia adalah Allah belum turun ke dunia, kembali kira-kira. Yang ketiga, aspek yang ketiga adalah ketika dia naik ya, dia mencurahkan Roh Kudus, dia memberikan kuasa. Ya, Roh Kudus itu adalah kuasa Allah. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang menyatakan kuasa ya di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya, cuman memang waktunya terbatas, saya tidak bisa menjelaskan, tapi nanti lain kali saya akan banyak berbicara tentang Roh Kudus ya, karena ini zaman Roh Kudus, saudaraku ya. Zaman Roh Kudus dicurahkan, zaman Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Jadi ketika kita berkata Tuhan bersamaku, Tuhan tinggal di dalamku, itu yang dimaksud sebetulnya adalah Roh Kudus. Ya, Roh Allah itu tinggal di dalam kita, ada di dalam saya, ada di dalam saudara ya. Kalau mungkin di sini ada 50 orang misalnya gitu ya, bukan berarti ada 50 Allah ya tinggal dalam kita, enggak ya. Ini Allah itu Maha Hadir, Maha Kuasa. Rohnya ya, nafasnya, hidupnya diberikan kepada saya, diberikan pada Bu Untung di sini, pada Septi, pada Mas juga istri saya yang datang juga. Ini ada diberikan hidupnya, nafasnya, kuasanya ya, sehingga dia ada di dalam kita. Makanya Yesus berkata adalah lebih berguna kalau aku pergi ya, kepada Bapa, kembali kepada kemuliaannya, supaya aku dapat mengirim, mengutus Roh Kudus datang kepadamu. Dan sudah dicurahkan ya 2000 tahun yang lalu pada hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Ya, nanti ada bagian Pentakosta 50 hari, tidak apa-apa ya. Mumpung corona gini, ya kita berdoa ya, memperingati Roh Kudus pernah dicurahkan, janji Yesus digenapi, dicurahkan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang percaya kepada dia, menantikan dia, sehingga orang-orang yang percaya kepada Yesus dipenuhi ya dengan Roh Kudus, dengan kuasa Allah ya. Nanti dihitung ya, kurang 10 hari berarti. Oh pas minggu ya, oh gak usah ibadah khusus berarti pas minggu. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan apa yang saya ajarkan tentang ini, saudaraku ya, iman, harap, dan kasih. Tapi nanti mungkin sedikit-sedikit juga nyinggung tentang kenaikan Yesus ya, tentang Tuhan Yesus kita yang luar biasa ya. Minggu lalu, hari Kamis lalu sudah saya ajarkan ya. Sejak lahirnya sudah tertulis sesuai dengan kitab suci. Amin, saudaraku. Ya, kalau kita kan lahir dulu baru dicatat kelahirannya, benar enggak? Namanya apa itu surat kalau habis lahir itu, setelah melahirkan itu? Akta kelahiran. Kalau Yesus beda, akta kelahirannya udah ribuan tahun sebelumnya. Yuk, Nabi Yesaya sudah menuliskan, seorang anak telah lahir bagi kita. Oh, seorang anak darah ya, kan melahirkan itu sudah dicatat dulu aktenya. Namanya Immanuel. Jadi namanya dulu sudah ada. Saudara. Kalau Mas juga kan ya lahir dulu baru kadang ada orang namanya siapa enakin. Dicari dulu ya habis lahir, saudara ya. Tapi Yesus lain. Lahirnya sudah tercatat dalam Alkitab yang ribuan tahun sudah ya. Kitab Taurat para nabi sudah tercatat. Terus kematiannya sudah dicatat ya, banyak. Yesaya, Mazmur itu banyak mencatat peristiwa kematian Yesus ya. Jadi itu sudah
memang sudah direncanakan oleh Tuhan sendiri ya untuk menyelamatkan kita ya, anak-anak yang percaya kepada Dia. Kemudian apalagi lahirannya, kematiannya, kebangkitannya ya dicatat, kenaikannya seperti nanti turun juga seperti itu di Daniel sudah nyatet saudaraku ya. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus, amin saudaraku ya, udah tercatat semuanya gitu loh. Ya, kita udah belajar dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang iman dan pengharapan ya, karena hari Minggu yang lalu agak kepotong ya. Baru satu ayat aja menjelaskannya agak panjang ya. Kita ulangi pelajarannya itu sedikit. Ibrani 11 ayat 1 itu ada 2 bagian sebenarnya, tapi saya cuma nyebut satu bagian ya, tentang iman dan pengharapan ya, di mana di situ dikatakan iman adalah dasar ya, kita udah belajar ya, saya jelaskan dasar ini hypostasis ya, tentang fondasi, dasar, substansi ya, di mana iman yang menjadi substansinya, menjadi pokok daripada segala sesuatu yang kita harapkan ya, pengharapan. Apapun yang kita harapkan itu pokok dasarnya yang menjadi kekuatannya itu adalah iman. Kalau pengharapan kita didasarkan hawa nafsu, pengharapan kita sudah belajar juga harapan itu sambil ingat-ingat ya. Harapan atau elpis ya bahasa Yunaninya itu artinya ekspektasi, desire, keinginan, apa yang diekspektasikan, yang diinginkan, diharapkan ya, sama juga. Makanya Indonesia ini bahasa bahasa yang masih baru ya, terbatas ya untuk membuat menerjemahkan. Kalau bahasa Inggris kan ada hope, expectation itu beda sendiri ya. Tapi kita ekspektasi sama harapan kok hampir sama artinya. Apa yang kamu ekspektasikan? Apa yang kamu harapkan? Sama. Ekspektasi itu apa bahasa Indonesianya? Belum ada. Expectation akhirnya jadi ekspektasi gitu aja. Belum ketemu. Ini aja juga integritas itu sulit. Indonesia itu masih belum bisa merumuskan, itu masih kesulitan. Ada beberapa kata ya. Bahkan saya pernah ngomong-ngomong ya dengan Pastor Kong apa itu ya, bahasa Inggris, ada yang saya lupa itu sampai sekarang nggak ada terjemahnya, sulit menerjemahkan. Jadi harus ngasih gerakan gitu ya. Ya, karena bahasa Indonesia masih baru ya. Kalau bahasa Jawa kan sudah kuno, bahasa Inggris sudah lama juga. Oke, kita kembali. Jadi iman itu dasar ya dari segala sesuatu yang kita harapkan ya. Menjadi pokok, menjadi fondasi dari pengharapan kita. Jadi pengharapan kita itu intinya harus didasarkan kepada iman. Amin saudaraku. Dan kalau itu yang Anda lakukan pasti ya, tidak ada yang mustahil kan bagi orang percaya saudaraku kan. Iman sebiji sesawi aja bisa mindahin gunung gitu. Makanya kita perlu, maksudnya gini, belajar ini kita perlu mengkoreksi diri kita. Ekspektasi kita, desire kita, harapan kita, keinginan kita, kerinduan kita ini apakah berdasarkan iman gitu loh. Kalau itu dasarnya iman, dan iman ini dari mana? Dari pendengaran akan firman. Jadi Anda dapat firman Tuhan, aku percayalah, itu jadi dasar daripada pengharapan gitu maksudnya. Harapannya jangan karena ambisi atau emosi atau nafsu. Misalnya contoh biar jelas ya, lihat tetangganya beli mobil baru, mobil belum, enggak mampu saudaraku ya, beli sepeda pancal aja enggak mampu. Wah, iri dia. Aku harus beli mobil. Wah, itu bukan iman gitu loh maksudnya saudaraku ya. Ngerti maksud? Jadi dasar pengharapannya itu kalau contoh ini ekstrim aja contohnya kan. Beli sepeda pancal aja enggak mampu, kepengen beli mobil gitu loh. Itu berarti otot, makso, pedot nanti ototnya. Akhirnya Alkitab katakan ya, jangan kamu ingin kaya ya, 1 Timotius 6 ayat 6 ya. Orang yang ingin kaya ya justru jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan gitu ya. Itu dasarnya keinginan, hawa nafsu. Tapi kalau iman lain saudaraku ya. Iman itu lain ya. Kalau Anda waktu dengar firman, Anda baca Alkitab ya toh, pokoknya Tuhan bicara kepada kita banyak cara ya. Kita muncul iman, percaya. Wah, itu lain saudaraku ya. Walaupun apa namanya lah ini belum lihat, belum ngerti. Minggu lalu kan kita nyanyi juga ya, walaupun aku enggak ngerti, walaupun aku belum melihat, tapi iman itu yang memberi kekuatan kita, aku percaya ya. Contohnya Abraham ya, sudah sering kita bahas, itu bisa menjadi dasar pengharapan dan pasti pengharapan itu akan kokoh ya, karena iman itu dari Tuhan gitu loh. Kalau Tuhan yang kasih, sekalipun Abraham sudah mati pucuk, Sarah sudah apa namanya itu ya, sudah mati haid ya, istilahnya apa itu istilahnya lupa saya. Sarah dan ya, enggak cuma di Alkitab tuh istilahnya, istilah sekarang. Istilah waktu itu mati pucuk di Alkitab, mati pucuk sama ya apa lupa. Pokoknya Abraham sama Sarah udah enggak mungkin gitu ya.
untuk mandul gitu ya istilahnya. Enggak mungkin punya anak gitu loh. Tapi karena dasarnya janji Tuhan, firman Tuhan dipercaya, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maksudnya kepada janjinya Tuhan, kepada firmannya Tuhan. Percaya kepada dia yang berfirman itu. Wah, percaya. Dasarnya kan itu, saudara. Selain dasar kalau pengharapan yang keliru, selain keinginan, dasarnya juga kekuatan sendiri. Ya, Abraham dasarnya bukan karena aku masih gagah, masih muda, udah tua, udah mati pojok, udah nggak berpengharapan gitu istilahnya. Tapi karena ada janji Tuhan, ya, kamu akan melahirkan raja-raja di muka bumi ini. Kamu akan melahirkan bangsa-bangsa yang besar gitu, saudara ya. Waduh, dari keturunanmu, waduh itu janji padahal udah tua, udah nggak sanggup, udah nggak mampu ya untuk punya anak. Nah, jadi dasarnya bukan kekuatan. Ada juga orang yang pengharapannya dasarnya kekuatan. Padahal Alkitab ngomong terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah. Ya, maksudnya enggak ada berkat di situ bagi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri gitu loh maksudnya. Jadi akhirnya dasar pengharapannya karena aku pinter, karena aku anaknya orang kaya, karena uangku banyak, koneksiku banyak, aku pasti sukses. Wah, itu loh maksudnya pengharapan, keinginan, ekspektasi yang tidak berdasarkan iman, tapi berdasarkan kekuatan. Gitu loh. Akhirnya kecewa nanti. Ternyata kok enggak sesuai yang kuharapkan ya. Atau maaf ya, mungkin merasa ganteng gitu. Wah, aku mesti gampang dapat cewek cantik, kok cewek. Dapat istri yang cantik gitu ya. Wah, dasarnya ya kadang-kadang malah saya sering lihat, maaf ya, ada orang cantik nggak nikah-nikah ya. Orang cakep kenapa? Sulit gitu, sulit jodoh. Padahal ganteng, padahal ayu, banyak loh saudaraku. Saya sering lihat. Malah maaf ya, yang welek cepet saudaraku. Cepet laku malah. Ya apa saudaraku ya. Jadi enggak jamin gitu loh. Orang mendasarkan, anakku enggak. Kemarin maaf ya, saya bukan menghina, cuman ya itulah luar biasa itu. Makanya saya jangan minder gitu loh Anda itu saudara ya. Maksudnya ya dasar kita iman. Saya lihat loh orang ini, maaf ya, yang perempuan cantik saudaraku. Maaf ya, putih Chinese itu. Maaf yang laki, wah wis. Kok koyo yang bukan menghina, enggak sesuai secara ya fisik menurut kita, tapi kok bisa jadi gitu loh. Sudah beda suku tapi kok bisa gitu loh ya. Sudah enggak sebenarnya secara manusia gitu loh. Makanya tapi kalau Tuhan itu enggak ada yang mustahil saudaraku. Amin ya. Saya bukan bermaksud menghina, cuman itu loh ditunjukkan loh. Makanya ketika kita merasa wah aku cakep, aku mampu, aku bisa, hati-hati untuk kecewa saudaraku ya. Makanya kita anak Tuhan sudahlah. Kemenangan kita, inilah kemenangan itu bahwa kita percaya 1 Yohanes pasal 5. Jadi dasarnya percaya, jangan mendasarkan pada kebaikanmu ya, pada kemampuanmu ya. Oke, dasarnya iman, percaya. Dan yang selanjutnya gini saudaraku, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti lah ini yang kedua belum saya jelaskan nih. Bukti dari segala sesuatu juga. Kata-kata segala sesuatu itu menunjukkan iman itu aspeknya luas gitu loh. Saudara, hidup ini ya saudara, banyak hal yang kita hadapi. Gitu. Dan banyak hal itu kita perlu hadapi dengan iman gitu. Kadang kita salah berpikir, saya perlu iman hanya di gereja saja. Wah, saat sekolah nggak perlu iman ya, anak-anak yang sekolah ini, saya lagi melihat sekarang ini, mungkin banyak lagi orang stres saudara. Tapi pelampiasannya stres macam-macam ya. Ini sekarang saya sering lihat kalau sore malam gitu ya, malam. Saya kan kalau malam kadang keluar kayak belanja ke pasar ya. Mojokerto kan luar biasa, pasarnya 24 jam. Itu jam berapa? 9, 10 ya waktu kita pulang. Malam itu belanja. Banyak anak-anak remaja, saudara. Enggak tahu SMP, SMA, mungkin sering lihat ya. Atau jangan-jangan ada yang di sini ya, antri. Udah pancal, saudara. Udah ontel. Udah kebu apa itu, kayak sepedaan malam-malam saudaraku. Corona ini nggak boleh keluar rumah malam-malam kalau nggak perlu. Itu kan lain kalau ada keperluan. Kalau kita kan memang untuk usaha untuk besok pagi ya. Dan itu wes nggak pakai masker, nggak yo pakai sepeda ontel gerumbulan ya. Laki perempuan mungkin saking stres ya nggak sekolah sudah berapa bulan ini nggak sekolah yang nggak ada pelajaran. Aduh,
bingung gitu akhirnya sepeda dari saya waktu cerita sama orang, oh iya Pak, saya pernah lihat apa di terminal itu malah sampai ke arah Mojosari itu loh, panjang ya apa Bangsal namanya. Itu panjang, wah anak-anak kasihan ini ya. Makanya harus segera berakhir. Stres bingung akhirnya cari kegiatan yang sudah bingung lah gitu apa. Sepedaan kalau jam 9 pagi oke gitu, kok malam-malam gitu. Bingung nggak bisa tidur mungkin ya, nggak belajar nggak apa gitu. Saking bingungnya banyak orang stres. Nah kadang berpikirnya itu berharap, beriman, percaya itu hanya masalah-masalah rohania, masalah-masalah di gereja. Oh kalau masalah sekolah, oh itu Tuhan bukan urusannya Tuhan. Lo jangan salah, saudara. Gurumu yang ahli fisika, ahli kimia kalah sama Tuhan kita. Dia adalah ya hikmat yang tersembunyi. Dialah hikmat, wisdom, kebijaksanaan yang tertinggi, saudara. Ya, Bapakmu di sorga, Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Itu ya memiliki segala-galanya, segala hikmat. Kan segala hikmat. Amin, saudaraku. Jadi kalau Anda yang sekolah, jangan jadi gini, kalau ke gereja, wah cari Yesus. Pas sekolah, ini enggak sekolah, yang online. Yesusnya ditaruh dulu ya, seolah-olah Yesus enggak berkuasa. Keliru. Dalam seluruh hidupmu, segala sesuatu yang kau harapkan, segala sesuatu yang kau cita-citakan, segala sesuatu yang sedang kau hadapi, percaya kepada Yesus, saudaraku. Andalkan Tuhan Yesus, amin. Percaya itu ngandalin gitu loh. Ini yang aku percayai, ini yang aku andalin gitu loh. Ya, jadi waktu Anda mungkin menghadapi soal-soal yang sulit, ini kemarin sudah banyak bicara tentang orang kerja ya, sekarang yang sekolah lah kasih. Wah engkau sekolah, ya saya juga kalau boleh share juga, saya dulu juga nggak seberapa pinter, saudaraku. IQ saya rata-rata 102 atau 103 mungkin. Ya, anak saya 114 ya, lumayan, enggak tahu. Lalu 90 berapa? Oh, menghina ya. Udah tes berapa? Cek. Oh, kacek sidik aku ya. Kamu lebih pintar dari aku gitu. Joshua 114 saudaraku, anak saya. Terus siapa? 100 berapa mungkin ya? Septi 150. Oh, 150. Iku apa jenenge? Jenius. Enggak, mungkin kita cuman 100 gitu loh. Michael Sony pernah kesaksian, saya lupa itu. 99 tahun, lebih parah saudara ya. Tetapi sekarang jadi presiden direktur ya. Makanya apa ya? Anak Tuhan, hamba Tuhan lagi saudara. Jadi saudara jangan ini, makanya apapun yang kau harapkan. Mungkin saya juga nyadari waktu belajar, aduh, enggak seberapa pinter ya. Oh, sih, gak ngerti-ngerti aku stres ya. Ya apa ini, fisika, kimia. Wah, saya itu kimia sampai membekas sampai hari ini saudara. Kimia saya itu di rapot itu 4 mungkin saudara ya. Zaman dulu masih naik, pokoknya yang anu-anu itu apa bahasa Indonesia, PMP itu masih 7 8 masih ada PMP dulu, sekarang enggak ada PMP ya. Pedoman sekarang PPKN ya. Dulu PMP saya lupa gitu ya, Pancasila pokoknya. Oh, pendidikan moral Pancasila. Oh, pokoknya 7 8 gitu ya. Wes yang lain hancur, kimia, fisika kayak gitu-gitu sudah 4 5 ya sudah hebat saudara ya. Kadang wah sudah enggak ya. Makanya saudara jangan terlalu waduh ini mati aku jelek, ini wah aku goblok ini. Jangan minder. Engkau itu maaf ya, saya ini orang kasar ya Surabaya. Sak goblok-goblok ya kamu ya. Sak goblok-goblokmu, engkau itu anak Tuhan. Amin. Ya, kayak lagu Jawa itu, senadyan koyo ngene gitu ya. Neng Gusti apa? Berkahi. Wah, kadang saya tuh kalau belajar, Tuhan kok koyo ngene gak ngerti-ngerti aku. Tapi saya jadi setelah ngerti Tuhan, kenal Tuhan, oh ya Tuhanku itu luar biasa. Kecil fisika bagi Tuhan, kimia bagi Tuhan itu kecil gitu ya. Tolong Tuhan gitu ya. Akhirnya itu kan rapot SMP kelas 1 2. Pokoknya saya kelas 3 itu agak lumayan Saudara ya. Agak lumayan itu sampai apa itu ijazah gitu ya. Oh, lumayan ya. Enggak jelek-jelek amat, ijazah saya lumayan ya sampai puji Tuhan bisa kuliah di negeri. Saya kuliah UNER. Terus swasta juga Stikom itu 2 kuliah saya. Padahal dulu lemot otaknya Saudara. Saya bertobat umur 20 tahun. Setelah umur 20 kenal Tuhan, kuliahnya mulai sungguh-sungguh. Dulu telat sudah SMP SMA hancur. Tapi setelah kenal Tuhan sungguh-sungguh dan memang enggak langsung simsalabim langsung pinter. Oh ya enggak saudaraku ya. Wah itu masih proses tekun percaya. Wah, itu kan proses saudara. Pengharapan itu kan perlu ketekunan. Amin saudaraku.
Ya, kita juga bermegah dalam kesengsaraan kita. Kan sengsara rasanya saudaraku ya. Kok gak pinter-pinter. Tapi bermegah dalam kesengsaraan karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan menimbulkan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan tidak mengecewakan terus. Ya. Dan akhirnya puji Tuhan ya, bapaknya IQ-nya pas-pasan lah ya. Tapi anaknya puji Tuhan kasih IQ yang lumayan. Dan terbukti, wah ini saudara kalau mungkin gini, anak saya tiap hari belajar terus ya. Enggak tahu anak-anak muda pedaan, saya dalam hati, wah puji Tuhan ya, ini anak-anak ini stres, bingung sepedaan ke sana ke sini. Anak saya di rumah belajar. ya, ya. Jadi saya pikir gini loh, saya harapkan. Jadi karena gini, saya harapkan gini, Anda walaupun situasi seperti ini juga teman-teman saudara-saudara yang bekerja ya, sudah sering saya motivasi ya. Jadi anak-anak di Depot juga gitu, mereka kan juga kuliah ya. Sekarang kuliahnya gimana? Wah online aja jarang-jarang gitu katanya ya. Karena sih nggak tahu gimana sistemnya ya. Tapi gini maksud saya, walaupun situasi seperti ini, saya katakan kan, ya yang kerja kan tetap percaya Tuhan memberkati gitu. Yang punya usaha, yang kerja, amin ya. Yang sekolah ya gitu. Dalam situasi seperti ini tetap percaya bahwa engkau pinter, amin. Melalui sistem belajar yang seperti ini, kok enggak ngandalkan gurumu lagi, ya toh? Terbatas guru. Wong kita kersel aja, untung kan enggak enak pastor. Putus-putus suaranya, wong kita ngajar. Aduh, apa? Ulangi lagi saya. Seri, enggak dengar pastor. Wes pindah, Sri pindah, tak suruh pindah, cari tempat online itu loh, saudara. Kersel kemarin itu kan sampai stres saya. Wes kamu ke rumah AC aja. Deket itu jaringannya bagus. Saya sampai itu bayangkan yang sekolah mungkin ya toh habis. Oh enggak. Yang sekolah kan, wah gurunya ngajar, terus wong selama ini di sekolah biasa aja, gurunya ngajar ngantuk-ngantuk, nggak ngerti sebabano, biarin gitu ya. Apalagi online, wis ngerti anak-anak, ngerti bu, padahal gak kerungu tadi ya, putus-putus, gak niat gitu ya. Tapi saya berharap, saudaraku ya, berharap anak-anak Tuhan di sini lain gitu. Ya, walaupun situasi seperti ini online dan mungkin nggak nyaman gitu ya, tapi jangan memutuskan harapanmu, cita-citamu. Amin, saudaraku. Saya motivasi anak-anak dapat. Chandra, kamu harus tetap pinter. Ya, saya pernah ngomong sama siapa? Dalam situasi seperti ini, kamu harus tetap pinter. Kamu harus tetap belajar dan tetap pinter. Ya, tetap belajar dan tetap kejar cita-citamu gitu. Jangan putus asa. Jangan bingung terus pedaan kayak keluyuran. Ya, terus belajar. Tetap usahakan gini Mas ya. Usahakan tetap belajar dan tetap pinter itu. Tetap dapat ilmu gitu loh Mas ya. Tetap mempelajari dan tetap dapat pengetahuan itu. Jangan menyerah, jangan putus asa gitu. Jangan lihat situasi begini, keseret arus dunia. Wah, ya toh keseret akhirnya. Saya bersyukur orang-orang yang anak-anak Tuhan yang masih kerja, tetap semangat, ya, tetap namanya tetap kerja dengan semangat, tetap positif, tetap optimis gitu ya. Yang sekolah juga gitu. Amin anak-anak yang sekolah, amin. Ya, tetap. Oh, kamu nggak sekolah kok ikut amin. Anak-anakmu ya. Jadi orang tua juga gitu. Kondisi begini jangan anaknya dibiarin lah mumpung gini. Ya, jangan. Anak-anak yang sekolah juga, oh mumpung begini jangan. Ya, tetap berpengharapan. Ya, oke. Ini saya hubungan aja, mumpung tadi Mas juga nyinggung ya. Saya kok dengan 1 Yohanes 5. Karena ini penting, saudaraku. Nanti balik ke sini ya tentang bukti itu ya. Saya ikut bahas sedikit aja kok. Cuman ini saya ingin memotivasi aja. Ya, saya enggak kepingin saudara-saudara situasi begini loyo, saudara situasi begini nggak bersemangat, yang kerja, yang sekolah, ya tetap semangat, tetap optimis, tetap yakin, tetap percaya, pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Pengharapanmu, mimpi, dreams. Oh ya, pengharapan itu juga dreams. Ya, saya cari terjemahnya itu salah satu bahasa Inggrisnya Elpis itu juga dreams, mimpi, dreams S lo ya. Bukan dream aja, dreams. Mimpi-mimpimu akan menjadi kenyataan. Kalau mimpinya untuk menjadi desainer ya, desainer yang terkenal mau ke Perancis kena corona lebih parah ya. Tapi gak usah kuat, jangan mikir itunya. Gantungkanlah pengharapanmu kepada Tuhan Yes, pada iman percaya kepada Yesus. Pak, kita lihat ayatnya, iman yang mengalahkan dunia. Ini judul perikopnya kan iman mengalahkan dunia. Dunia sedang kalah, saya katakan. Dunia sedang kalah dengan corona. Bingung dunia ini. Tetapi ada yang dapat mengalahkan dunia ini. Mengalahkan masalah yang terjadi di dunia ini. Yaitu iman. Judulnya iman. Ya,
Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus atau Mesias, atau Masih, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Jadi maksudnya kita yang percaya Yesus, kita ini lahir dari Allah gitu loh. Kan itu sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa yang percaya kepada Yesus akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dilahirkan bukan dari keinginan manusia, tapi dilahirkan dari Allah. Itu ayatnya gitu, sama itu. Yohanes 1 ayat 12. Dilahirkan, 12, 13. Dilahirkan dari Allah, yang 13-nya. Ya. Jadi kita yang percaya Yesus adalah Kristus, adalah Mesias, adalah Al-Masih, kita dilahirkan dari Allah. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah setelah melakukan perintah-perintahnya. 3 sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, perintahnya Allah. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab, baca sama-sama, semua yang lahir dari Allah, maksudnya saudara dan saya yang percaya kepada Yesus gitu loh maksudnya, kan lahir dari Allah, dilahirkan kembali, kita lahir baru, lahir kembali, dilahirkan dari Allah, dilahirkan oleh Allah gitu ya saudara ya, mengalahkan dunia. Dan apa yang kemenangan mengalahkan dunia itu? Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Makanya saya tadi katakan iman itu dasar dari pengharapan. Oke, Perancis dunia sedang, ini contohnya Galuh ya, kalah dengan corona. Kalau pengharapanmu kepada Perancis, kamu ke Perancis kan? Milan apa Perancis? Atau Rolak Songo? Rolak Songo. Misalnya kan, kamu lihat wah situasi kena corona kan ditutup semua segala macam ini. Kalau imanmu, pengharapanmu, cita-citamu, mimpi-mimpimu, kau dasarkan kepada dunia, kepada kemampuan dunia, kemampuan manusia. Tadi yang saya sudah ngomong di awal ya, takut. Gak pasti, gak yakin. Tapi kalau pengharapanmu engkau dasarkan kepada iman, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kau harapkan. Apa yang kau cita-citakan? Andre, Darwin ya, baru muncul puji Tuhan. Apa cita-citamu? Apa mimpi-mimpimu? Jangan kau matikan. Jangan mati karena corona. Amin? Jangan. Amin? Jangan. Karena ada yang mengalahkan corona, ada yang mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Itu apa? Iman. Maksudnya dasarkan pada iman. Iman kepada siapa? Tadi loh, Yesus. Udah gantungkan. Kalau Bung Karno katakan gantungkan cita-citamu setinggi langit, kalau kita anak-anak Tuhan, gantungkan cita-citamu kepada Tuhan Yesus. Lebih tinggi dari langit. Lebih tinggi dari langit. Gak apa-apa. Kalau dunia, ya itu wajar kan dunia. Gantungkan setinggi langit, ngertinya paling tinggi itulah langit. Kalau kita ada yang lebih tinggi dari langit. Lebih tinggi dari langit. Yang melintasi segala langit, Yesus, imam besar agung kita. Yang telah melintasi segala langit. Gantungkan cita-citamu kepada Tuhan Yesus. Iman kepada Yesus. Itu nanti di bawahnya. 5. Iman yang seperti apa? Siapakah yang mengalahkan dunia? Kan tadi iman kan? Ya, kita ulangi lagi. Ayat 4 tadi kan, siapa sih yang mengalahkan dunia? Iman. Apakah iman itu? Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang, ini loh iman itu, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Makanya Mesias itu, Kristus tadi itu adalah anak Allah. Kalau cuma berhenti, maaf ya kalau saudara sepupu kita kan, Yesus, Isa Al-Masih, cuma Al-Masih tok, gak cukup. Mesias Al-Masih, Yasu Al-Masih, bahasa Arabnya itu Yasu Al-Masih, bukan Isa Al-Masih. Mungkin ini perbedaan fonetik ya, tapi orang Arab Kristen sampai hari ini nyebutnya Yasu Al-Masih. Gitu ya. Bahasa Ibraninya Yesua Hamasia. Bahasa Yunaninya Isos Kristos. Wah, tambah angel. Bahasa Jawane Gusti Yesus ngono lah. Anak-anak di depan tuh kalau ngomong sama-sama sih, ini loh Pak, kuning lapo. Ikut-ikut gini, Gusti Yesus. Orang Jawa saking hormatnya, ya kalau gini enggak sopan gitu ya. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia, siapapun dia yang percaya.
Jadi setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, tinggal pengertiannya aja, anak Allah itu apalah, orang Kristen enggak perlu dijelasin, harusnya udah ngerti ya. Anak Allah itu berarti Allah beranak. Oh, tidak ya. Makanya kita enggak tersinggung ketika ada lagunya Roma Irama, Allah tak beranak, itu tak diperanakkan, pikirnya kan kita enggak, kita juga enggak pernah diajarin gitu sih. Ada yang pernah diajarin Allah kita beranak? Kan enggak pernah. Itu kan hanya istilah, ungkapan kan, minggu lalu saya katakan seperti duduk di sebelah kanan, tangan Allah yang maha kuasa. Gitu kan. Tangan kanan aja artinya kan bukan cuma tangan kanan, orang kepercayaan kan, ini tangan kanan saya ini. Wah, itu kan istilah gitu. Termasuk anak Allah itu adalah manifestasinya Allah gitu. Yang turun ke dunia. Jadi kita nggak tersinggung, pikirnya dianu terus kita cuman popo, kita nggak mudeng, nggak ngerti. Ya mereka salah paham aja, biarin itu. Tapi lama-lama biar ngerti ya. Jadi percaya Yesus itu adalah anak Allah. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu anak Allah. Allah yang memanifestasikan dirinya. Memfanerokan, fanero. Menyatakan, menjelaskan dirinya. Ini loh, makanya Yesus ngomong, barang siapa lihat aku, dia lihat Bapa. Karena mereka tanya, Bapa itu mana kok? Coba orang sekarang agama pun tanya, Tuhan itu seperti apa? Di mana? Bingung. Paling di sana, jauh di sana. Kalau Yesus, ya Kristen kita diajar Allah itu bukan cuma Allah yang jauh, memang dia Allah yang tak terhampiri, tapi dia juga Allah yang dekat, karena dia menyatakan dirinya melalui Yesus, bahkan mengirimkan rohnya yang kudus. 10 hari lagi nanti, masuk hari Minggu, bener aku. Oh kemarin kan Kemis ya soalnya ya, oh ya sebentar. Oke, jadi inilah iman itu, amin Galo, jangan putus harap. Nggak tahu Sri harapannya apa Sri? Kamu mau nikah katanya mau konseling, nggak konseling. Jangan nanti mau nikah baru konseling, tak marahi terus yo. Wong sebulan depan mau nikah lo baru konseling, nggak batal, takut dia. Wah nak mau nikah lo 1 bulan baru konseling, lo ini apa nih? Tak, dundur, lu nggak datang, jangan mepet lagi lo kamu. Nanti tak anulir lagi lo. Saya bersyukur di sini nih, saya kayak keluarga ya, dia menghormati sebagai bapak rohaninya, nurut jadi. Udah wes mumpung corona di anu apa namanya, diundurkan itunya kan, bisa kan, minta sudah terlanjur uang muka katanya kan, tidak apa-apa. Mau sebulan baru datang gimana? Tak tunggu, mumpung libur, katanya Dennis sering libur ke sana konseling, enggak tahu mau jadi mau enggak, pokoknya konseling dulu gitu loh. Mas juga udah tak konseling nikah loh, padahal belum ada pasangannya udah konseling nikah terus sama saya ini. Ya toh? Jadi apa harapanmu? Nah, dasarkan pada iman. Jangan dasarkan pada Denis. Denis juga mana enggak ada. Jangan dasarkan pada Sri. Manusia tuh ojek. Bisa enggak sesuai. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Cuma janjiin manusia, saya ini sering ya dijanjiin. Saya ini pernah dijanjiin kasih mobil. Ya, sampai hari ini enggak dikasih. Lupa orang, malah udah kawin, udah kemana enggak tahu saya. Cuma udahlah. Makanya kalau dijanjiin orang, ya gitu. Tuhan, tapi jangan mengharapkan itu, sudahlah. Harapan kita hanya kepada Dia, Yesus Tuhan kita. Amin. Itu dasar yang teguh. Yesus, kau dasar yang teguh. Ya toh Sri, kamu kok melototin? Dasarmu pada Yesus. Yesus, takut dia. Jangan-jangan Denis. Udahlah, manusia itu. Ya bukan berarti saya meremehkan kamu, enggak. Maksud saya dasarkan kepada Tuhan Yesus. Ya, dia yang berjanji, dia itu setia. Oh, dia berjanji menyertaiku, dia berjanji aku akan tetap naik, tidak akan turun. Dia berjanji aku akan jadi kepala, bukan ekor. Dia berjanji. Oh, aduh. Apa saja yang Tuhan pernah janjikan? Ya cari di Alkitab. Alkitab ini penuh dengan janji, amin. Makanya saya bersyukur Alkitab ini namanya perjanjian lama, perjanjian baru. Kita hidup dalam perjanjian baru, perjanjian lama juga perlu kita pelajari. Oh, Tuhan pernah berjanji kepada umat Tuhan sebelum kita. Wah, seperti itu. Terus perjanjian baru ini, digenapi dalam Yesus itu. Nah, nanti panjang baca. Oke ya, kita kembali ke Ibrani 11 ayat 1 tadi. Jadi iman itu penting banget. Iman itu penting, ya. Itu dasar pengharapan kita yang membuat kita yakin. Jaminan cita-citaku, mimpiku menjadi kenyataan. Gitu sudah. Enggak usah lihat corona, enggak usah lihat manusia, enggak usah lihat dunia. Lihatnya Tuhan Yesus. Ya.
Sebenarnya ada aspek iman lagi yang perlu saya ajarkan tuh panjang tapi nanti, yaitu Ibrani 11 12 itu ya, luar biasa tuh. Iman itu memandang Yesus, matanya tertuju pada Yesus, enggak lihat yang lain. Wah, nanti lain kali. Yang saya mau tunjukkan ini, karena ini juga penting supaya menjadi dasar pemahaman kita ya. Selain iman itu mendasari pengharapan, iman itu juga menjadi bukti dari apa? Segala sesuatu yang tidak kita lihat. Harapan, ini kan juga bicara harapan. Saya mau tunjukkan dulu, harapan itu enggak kelihatan. Roma pasal 8. Roma pasal 8. Saya ini kalau pasal agak hafal. Ayat ini yang agak lupa saya. Roma pasal 8, bentar. Ayat yang ke-21. Oh sorry, 24 dan 25. Saya sebenarnya mau khotbah satu perikop ini ya, judulnya itu kan pengharapan anak-anak Allah ya, cuman kok saya mau dasari iman dulu ya. Kayaknya belajar iman ini ya panjang, nanti minggu depan mungkin bisa lanjut lagi atau enggak. Saya ngikutin aja tuntunan Tuhan. Baca sama-sama 24, sebab kita diselamatkan dalam apa? Pengharapan. Kan kita percaya Yesus diselamatkan, ada pengharapan di dalam keselamatan kita. Ya, saya berhenti di sini coba. Maksudnya gini loh, diselamatkan dalam pengharapan itu bukan kita diselamatkan mudah-mudahan. Insya Allah ya, kamu selamat. Pokoknya kue ya jalankan amal ibadah yang baik, insya Allah ya. Ya syukur-syukur. Jadi enggak, kita diselamatkan dalam pengharapan. Maksudnya harapan yang didasarkan pada iman itu pasti banget gitu. Tidak mudah-mudahan juga. Gini juga, jangan kita berpikir keselamatan itu jangkauannya hanya nanti mati masuk surga. Oh enggak. Yesus ngomong apa? Aku pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan, Yohanes 11:10, tetapi aku datang untuk memberikan kamu hidup dan dalam segala kelimpahan. Itu pengharapan tuh. Jadi enggak cuma nanti nunggu. Maaf ya gini maksudnya, coba sederhananya gini. Kalau Yesus datang menebus kita, mati buat kita, menyelamatkan kita, supaya cuman tanda petik cuma kita masuk surga saja. Ya setelah percaya Yesus langsung mati dong, biar cepat masuk surga. Tapi ternyata kan enggak. Habis percaya Yesus dilahirkan kembali, lahir dari Allah, jadi manusia baru, jadi anak-anak Allah. Dilahirkan dari Allah, makanya kita disebut anak Allah, kan yang melahirkan Allah. Bukan secara kelahiran biologis seperti mana, tapi dilahirkan oleh Roh. Kita menjadi anak-anak Allah, oleh Roh itu kita bersaksi, ya Aba, ya Bapa, memanggil dia. Wah, itu kan kalau pelajaran anak Allah itu nanti ya, setelah pengharapan anak Allah akan belajar. Tapi intinya di situ, saudaraku ya, itu ketika kita percaya Yesus lahir kembali, terus kan enggak langsung mati gitu loh. Kalau langsung mati langsung masuk surga kan gitu loh. Maksudnya kan masih hidup. Dan hidup tetap menghadapi tantangan. Hidup masih menghadapi corona itu loh. Berarti kan tujuan Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita bukan supaya kita sekedar masuk surga. Kalau cuman itu ya langsung mati aja semua langsung masuk surga kan enggak. Malah kita harus berjuang. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Perjuangan kita bukan melawan darah daging tapi roh-roh. Jadi udara. Wah, itu kan ada perjuangan di situ. Makanya selamatkan dalam pengharapan. Makanya Yesus ngomong, aku datang beri kamu hidup dan dalam segala kelimpahan. Jadi Anda jadi anak Tuhan pokoknya percaya ya nanti masuk surga. Maaf ya kalau orang-orang lama kan nyanyinya meskipun saya susah ceng ceng deng deng menderita dalam dunia. Anak Tuhan kok melas gitu loh. Aduh. Ya ini tidak dalam pengharapan ya begitu. Ya, saya mau iring Yesus sampai selang. Kenyek Tuhan itu menurut saya. Ya, enggak percaya pengharapan di dalam Tuhan. Wah, lagu-lagu dulu itu maaf ya ada yang bagus, ada yang ya perlu dikoreksi lah ya. Persembahan kami. Apa saudaraku? Sedikit kayak orang ngasih orang ngemis paring-paring, sithik ayo. Kalau ngasih orang ngemis gak apa-apa. Ya, persembahan yang ngemis sedikit. Kok akeh kok malas kerja kamu sekali itu. Aduh, gitu loh ya. Meskipun susah di dunia, yang penting nanti itu cara berpikir yang salah. Kita diselamatkan dalam pengharapan sebagai anak-anak Allah.
Pengharapan anak-anak Allah itu luar biasa, itu konteksnya di situ. Tapi ya nggak cukup waktunya jelaskan itu ya. Tapi intinya Anda perlu ngerti bahwa kita nggak main-main. Tuhan menyelamatkan kita itu memberikan pengharapan, berikan hidup bahkan dalam segala kelimpahan. Makanya tadi kita mengalahkan dunia, kita jangan kalah oleh corona, tapi kita justru mengalahkan corona di dalam nama Yesus. Amin. Maksudnya mengalahkan corona itu yang pinter-pinter ya, dikasih hikmat Tuhan menemukan vaksinnya gitu loh saudaraku ya. Ini sudah nyerah semua. Saya berharap anak-anak Tuhan itu nanti ayat minggu depan aja di sini tentang pengharapan itu. Dunia ini sedang menantikan. Coba apa baca deh. Gak situ bocoknya. Nanti lanjut. Ayat atasnya, ayat gak jauh-jauh kok. Ayat 18. Ini judulnya pengharapan anak-anak Allah. Cepet ya biar waktunya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini loh pengharapan anak Allah. Minggu depan aja saya perdalamnya. Sebab dengan sangat rindu, perhatikan. Seluruh makhluk menantikan apa, saudaraku? Saat anak-anak Allah dinyatakan. Nunggu. Kayak corona gini udah angkat tangan semua nanti. WHO angkat tangan. Pemerintah angkat tangan. Siapa yang ditunggu? Mereka nunggu Tuhan. Nah, Tuhan ngomong, aku sudah ngasih kamu roh loh. Rohku udah aku berikan. Kita minggu lalu, hari Kamis kan belajar. Ya, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu. Kenapa? Sebab, ada lanjutannya loh itu. Aku pergi kepada Bapa. Naikkan surga itu loh. Saya kan sempat nyuplikan ayat itu juga. Karena Yesus kembali kepada Bapa, maka kamu melakukan. Kenapa? Karena Tuhan mengirimkan rohnya. Roh yang bekerja, Yesus jadi manusia, juga diberikan roh yang sama, roh Kristus itu makanya juga nama lainnya roh Kristus. Roh yang pernah mengurapi Kristus, sang Mesias, Al-Masih waktu di dunia, juga mengurapi anak-anaknya yang percaya kepada dia. Amin, saudaraku. Ini makanya akhirnya kamu akan melakukan pekerjaan itu juga, bahkan lebih besar. Karena aku pergi kepada Bapa sebagai sumber akan dicurahkan. Makanya di sini dikatakan sebab dengan sangat rindu. Seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Masalahnya anak-anak Allah ini pada lungu, ngaplu, domblong, putus harap. Mengapa ini jangan tanya mengapa. Sudahlah, kalau kita sering bertanya mengapa ya Tuhan, mengapa, berarti Anda belum ngerti tentang pengharapan. Ya, kita kembali yang terakhir ini ya, ayat 24 tadi. Kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi, nah ini saudaraku mas, kenapa kok kita nih sering, maaf ya, makanya sebetulnya dunia ini sedang menunggu saudara dan saya. Baik yang di gereja nih, yang di rumah, yang dengar ini, siapapun yang lihat ini. Ya, anak-anak Allah ini sedang ditunggu-tunggu, dinantikan oleh dunia ini untuk menjadi jawaban. Tuhan mau menjawab dunia ini melalui anak-anaknya gitu loh. Ya, melalui anak-anaknya Tuhan mau menjawab kebutuhan dunia ini, apa yang diharapkan dunia ini, pengharapan dunia ini yang sudah putus asa. Kalian semua, saudara semua yang dinantikan. Kalau yang ditunggu, nemble. Kalau yang ditunggu sendiri, putus harap, putus asa. Makanya kenapa saya enggak tahu kok kenapa kok Tuhan kasih saya tema dalam kondisi corona ini sudah enggak bisa ibadah bareng-bareng, enggak tahu nanti saya kan ngomong hari Kamis ini ujian nih, pemurnian ya. Ini lewat gini nih apa didengerin ya, apa sempet atau kadang-kadang sambil lalu nangkep enggak, itu urusan masing-masing dengan Tuhan lah. Yang penting saya sudah sampaikan ya pada Anda, saya sampai loh ya memang lagi sibuk orangnya. Kok masih lihat yang ini? Iya Pak, ini jadi khotbah yang ke berapa ya? Jadi misalnya ini khotbah sekarang mungkin ke 3 atau 4 sebelumnya baru dilihat, belum sempat yang ini. Tapi masih ketinggalan ya karena repot. Waduh ya gitu ya. Sudahlah begitu ya. Jadi saudara-saudaraku, dunia sedang mengharapkan kita, anak-anak Tuhan. Kita harus tetap penuh pengharapan. Ya, bicara pengharapan, di situ dikatakan tetapi pengharapan yang dilihat. Ini yang sering membuat kita jadi mungkin perlu memahami ini supaya tahu ya saudara, ya, enggak putus asa, enggak putus harap. Dikatakan di situ, pengharapan yang dilihat bukan pengharapan. Jadi kita ini kadang kan mengharapkan
kabul kajati langsung wujud. Itu kalau sudah terwujud bukan pengharapan lagi namanya. Terus belum terwujud-wujud. Wah, kok belum terwujud? Akhirnya kita putus asa. Namanya pengharapan itu enggak bisa dilihat. Makanya tadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang dimaksud yang tidak dilihat itu? Pengharapan itu. Galuh, apakah kamu sudah melihat kamu jadi desainer? Belum. Tangini awan terus ini. Ojo ketularan Sri lo ya. Oh, kamu konseling nanti biar tahu istri yang cakep. Amsal bro, 31 ya. Kamu Amsal 35 aja ya, sudah kelewat. Masih belum lihat jadi desainer. Belum lihat. Tapi iman itu sudah membuktikan bahwa yang tidak kelihatan tadi nyata. Bukti dari apa yang tidak kita lihat. Bahasa Yunaninya itu artinya juga evidence, bukti ya. Juga ini apa proof. Nah, terus juga apa itu conviction apa itu. Jadi intinya keyakinan, suatu yang meyakinkan gitu loh. Jadi pengharapanmu itu meyakinkan walaupun kau belum lihat. Pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ayat 25. Tetapi, ya ini saudaraku, 1, 2, 3, jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Makanya perlu ketekunan. Iman itu seiring dengan ketekunan. Orang kalau tidak tekun, saya enggak tahu ngomongnya enggak percaya atau kurang percaya berarti. Kalau enggak percaya kok kebangetan dia. Mungkin kurang. Percaya itu harus tekun. Seiring, sejajar ya dengan ketekunan. Ya, ada pengharapan enggak dilihat memang. Pengharapan itu enggak dilihat. Kalau dilihat bukan pengharapan lagi namanya. Tapi kita mengharap, jika kita mengharapkan yang enggak kelihatan ini, kita akan mandikan dengan tekun. Kamu harus tekun nantikan desainer. Enggak tahu sering nantikan apa? Kawin. Oh, kamu itu pikirannya kawin aja. Sudah tak saya tak sering. Kamu bahagiakan dulu keluargamu. Dennis juga bahagiakan dulu, berbakti dulu sama keluargamu. Jangan buru-buru kawin. Ya, Dennis juga di belakang. Kok Dennis apa? Darwin. Sama D-nya. Jangan ngukur kawin dulu. Bahagiakan dulu gitu loh orang tuanya, berbakti dulu gitu. Nanti kadang nggak sempat sudah nikah, sibuk dengan keluarganya sendiri. Ya. Jadi maksudnya apa ya? Inilah saudaraku, makanya saudara harus yang namanya pengharapan enggak apa-apa kalau udah waktunya Mas Yuga ini harusnya kawin. Enggak lah yang dia. Jadi apa yang kita harapkan tekon di mana enggak kita lihat. Enggak apa-apa. Memang itulah pengharapan itu enggak kelihatan. Tapi kita menantikannya dengan teguh. Dengan iman. Kembali Ibrani 11 kita tutup ya, ayat 1 tadi ya. Minggu depan kita akan belajar lebih dalam tentang pengharapan. Ini kita belajar tentang dasarnya pengharapan dulu ya. Iman itu dasarnya pengharapan. Iman itu bukti dari pengharapanmu. Jadi iman itu menjadi dasar bagi pengharapan. Menjadi bukti bagi pengharapan. Supaya pengharapan Anda kuat gitu. Makanya saya ngomong kalau saya pernah ngomong kapan itu ya. Kalau Anda ini saya urutkan lagi ya. Kalau Anda kurang percaya, enggak usah dipaksa kok. Berarti ada sesuatu yang salah. Engkau kurang memiliki persekutuan dengan kasih Tuhan. Karena kasih itu adalah kekuatan, energionya. Iman yang bekerja oleh kasih. Jadi, Anda enggak usah bingung. Saya ngomong ini simpel aja. Jadi ketika Anda aku kok kurang percaya. Kok rasanya kurang mantep lah. Anda enggak usah bingung gitu. Enggak usah cari apa gitu, cari menyan apa ya, cari garam, cari dukun, cari pendeta, enggak usah bingung salah. Bangun hubungan dengan Tuhan, kasih Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ingat kasihnya. Sebenarnya gini, kalau memang mau ingat firman Tuhan kan banyak ya, repot yang mana itu. Sebenarnya paling sederhana itu ingat aja kasih Tuhan. Yesus telah mati, telah bangkit buat kita. Roma pasal berapa? Sudah menebus kita. Ingat aja kasihnya, ingat kebaikannya gitu ya. Dan anugerahnya. Terus apa? Selamatkanku, kita diselamatkan dalam pengharapan. Ingat, berharap percaya Tuhan sudah menyelamatkan saya, sudah ngampuni saya. Ya, kita percaya dosa kita. Itu kan ketika Anda kurang percaya berarti hubungan kasih dengan Tuhan ini
ada kendala. Tapi ketika ya toh, kita bisa menikmati kasihnya, ku takkan lupa kasihnya. Waduh, ku takkan lupa apa? Waduh, menikmati. Ya penuhkan, atau penuh. Ya penuhkan, ya puaskan hasratku. Waduh, dengan Tuhan itu, wah, itu iman tuh kayak, gitu. Jadi kuat gitu loh, dapat energi, saudara ya. Lah, ketika imanmu kuat, pengharapan itu kayak jadi nyata gitu loh. Ya, pengharapan itu jadi kayak ada dasar yang mendapat dasar, dapat kekuatan. Mungkin kalau di pelajaran gini, kasih itu yang menjadi kekuatan bagi imanmu. Imannya akan menguatkan pengharapanmu itu jadi tambah kuat gitu loh. Tambah yakin. Karena iman itu menjadi dasar dari pengharapan. Dan menjadi bukti daripada yang tidak kita lihat, ada buktinya. Buktinya apa? Gak ketok. Itu iman itu buktinya. Gak kelihatan, memang pengharapan itu gak kelihatan kok. Tapi aku tekun menantikan. Pasti, cepat atau lambat. Tuhan tidak pernah terlalu cepat, Tuhan tidak pernah terlalu lambat, tapi Tuhan buat segala satu indah pada waktunya. Amin, saudaraku? Puji Tuhan, saya harap ini nanti kelihatannya memang kita akan mendalami terus iman, harap, dan kasih. Terus dalam. Nanti saya juga mau buatkan modulnya ini ya, supaya lebih bisa dipelajari lagi. Kalau mungkin Anda kalau harus lihat ulangan khotbah lagi, mijet habis kuotanya. Kasihan ya, nanti modulnya ini doakan ya. Karena ngomong gampang ya, ngetiknya ini kadang saya rubah kok kurang puas lagi. Gak tadi. Karena saya kepingin enggak, saya tahu enggak ada yang sempurna, tapi minimal itu mantep gitu. Tapi kalau enggak, pikir saya lepaskan dulu, nanti kalau ada revisi, saya revisi gitu aja. Kalau enggak gitu enggak jadi nanti ya. Yang tentang Allah Tritunggal aja belum sempat saya bagikan ke Anda ya. Puji Tuhan, tapi nanti saya akan buatkan modulnya, Anda terus belajar. Ya, demikianlah tinggal ketiga hal ini. Tinggal apa, saudaraku? Iman, pengharapan, dan kasih. Dari segala hal yang Anda belajar macam-macam, nanti tinggalnya tuh ini yang harus tidak boleh tidak ada. Karunia bisa berakhir, nubuat bisa berhenti, karunia, bahasa roh bisa lenyap. Karunia-karunia jangan kau sombongkan. Itu karunia itu diberikan itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita. Itu juga part, tidak sempurna, sebagian aja gitu. Tetapi iman, harap, kasih itu kekal, ya, tidak berkesudahan. Puji Tuhan, mari kita berdoa sama-sama. Minggu depan kita akan lanjutkan kembali.